Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, para jamaah dari Ma'had Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sejarah atau sirah dari Khulafaur Rasyidin, dan kita masih membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang Abu Bakar, kemudian keistimewaan beliau, dan juga tentang keluarga beliau, nasab beliau, sifat-sifat beliau, akhlak beliau. Maka pada kesempatan kali ini untuk melengkapi tentang keistimewaan atau keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita akan menyebut tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dalam bab Sudul Abwab illa Baba Abi Bakar, ya, tentang sabda Nabi SAW, tutup seluruh pintu kecuali pintu Abu Bakar. Akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Demikian juga kita akan sebutkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim, ya. Baik, berikut saya akan bacakan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba Rasulullah sallam an-nasa wa qala inna Allaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalika al-'abdu ma 'inda Allah. Suatu hari Rasulullah sallam berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba baina dunya, antara memilih dunia, wa baina ma 'indahu, atau memilih apa yang Allah siapkan di sisinya. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'inda Allah. Maka hamba tersebut ketika diberi pilihan, dia memilih ganjaran yang Allah siapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngomong begitu saja di hadapan orang-orang. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendengar sabda Nabi tersebut, beliau menangis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa ajibna li bukaihi. Kami pun heran, ini kenapa Abu Bakar kenapa menangis? An yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khuyyira. Ya. Rasulullah sallallahu mengabarkan kepada Nabi SAW tentang seorang hamba diberi pilihan, disuruh pilih dunia atau pilih akhirat. Kemudian sang hamba memilih akhirat, lantas kenapa Abu Bakar menangis? Apa hubungannya? Ternyata Abu Bakar paham. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ternyata Abu Bakar paham yang dimaksud dengan hamba yang disuruh memilih antara dunia atau akhirat adalah Rasulullah SAW sendiri. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sungguhnya di antara orang yang paling berjasa kepadaku, aman itu yang paling memiliki jasa, yang paling membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi suhbatihi dalam persahabatannya dengannya, wa malihi dan juga dalam hartanya, dia paling berjasa berkaitan dengan persahabatan, dengan bantuan harta adalah Abu Bakrin. Jadi Nabi ucapkan menjelang wafatnya Nabi SAW. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghairu rabbi, kalau aku boleh mengambil kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, la takhadhu Abu Bakrin, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilah, sebagai kekasih. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, akan tapi yang boleh bagiku hanyalah persaudaraan sama Islam dan cinta kasih biasa, ya. Khullah, karena khullah adalah derajat cinta yang tertinggi yang Nabi hanya boleh menjadikan Allah sebagai kekasihnya, ya. Kemudian kata Nabi SAW, la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakrin. Tidak boleh ada satu pintu pun yang
yang ada di masjid kecuali ditutup. Yang boleh dibuka hanyalah pintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan ya bahwasanya Abu Bakar paham dan dia paling ngerti tentang perkataan sahabatnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi menyampaikan khutbah tersebut yang menangis cuma Abu Bakar sendiri. Menunjukkan dia paling paham dan menunjukkan hatinya sangat lembut. Karena dia tahu Nabi sedang bercintang dirinya. Sungguhnya ada seorang hamba disuruh pilih. Milih dunia atau akhirat. Hamba tersebut milih akhirat. Berarti Nabi akan meninggal dunia. Nabi pilih akhirat. Kemudian dalam hadis yang lain bahwasanya tidaklah seorang Nabi pun meninggal dunia akan meninggal dunia kecuali khayyir. Setiap Nabi yang akan meninggal dunia pasti akan diberi pilihan. Ya, dan Nabi ketika mengatakan ada seorang hamba diberi pilihan, dia pilih akhirat, berarti Nabi akan meninggal dunia. Makanya yang paham adalah Abu Bakar. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, fakana a'lamana. Dia adalah orang yang paling alim di antara kami. Dia orang paling lembut hatinya. Kemudian Abu Bakar menangis di hadapan para sahabat. Nabi SAW melihat kondisi Abu Bakar menangis. Nabi memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat. Inna min amanin nas, ya, alayya fi suhbatihi wa malihi. Orang yang paling berjasa kepadaku, ya. Yang paling berjasa kepadaku ya, dalam persahabatannya, dalam hartanya adalah Abu Bakar. Ini Nabi memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat menjelang wafatnya Nabi. Bahkan kalau aku boleh menjadikan ada seorang kekasih untukku di dunia ini, aku akan menjadi Abu Bakar sebagai kasihku. Tapi tidak boleh. Ya, dalam hadis innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu mutakhidan khalilan min ummati la takhadhtu Abu Bakr khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kasih dan aku juga menjadikan Allah sebagai kasih tentunya. Kalau aku boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadi Abu Bakar sebagai kasih. Karena khula adalah derajat kekasih yang tertinggi, derajat cinta yang tertinggi. Dan ini tidak boleh bersekutu dalamnya hanya Allah dan Nabi SAW dan Allah dan Ibrahim. Jadi Nabi tidak boleh mengambil kekasih selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Bakar dipuji oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat. Karena Abu Bakar imannya kuat ya. Dan ini dalil bahwasanya kita boleh muji seorang kalau kita tahu dia tidak makan puji, kita tahu dia tidak mudah riya ya. Lain halnya kalau orang tersebut mudah riya, mudah sombong, mudah ujub, maka jangan muji di hadapannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan semua pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi semuanya ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Jadi dulu Masjid Nabawi ada pintu-pintu yang nyambung juga dengan pintu menuju ke rumah sahabat-sahabat ya. Jadi ada pintu umum. Jadi misalnya tempat dinding Masjid Nabawi, ada pintu yang umum semua orang bisa masuk dan ada yang pintunya kalau dibuka langsung nyambung ke pintu menuju ke rumah sebagian sahabat. Di antaranya yang menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Maka Nabi menyuruh seluruh pintu tutup. Pintu-pintu yang langsung mengarah kepada rumah-rumah sebagian sahabat ditutup. Kecuali pintu yang menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini isyarat bahwasanya Abu Bakar akan menjadi khalifah setelah Nabi. Karena khalifah dia harus pergi ke Masjid Nabawi untuk menjadi imam. Khalifah dahulu menjadi imam salat, maka pintu yang menuju rumah Abu Bakar jangan ditutup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil tentang betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Makanya saking cintanya kepada Abu Bakar, Nabi mengatakan kalau saya boleh mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih, aku akan menjadikan dia kekasih, tapi tidak boleh. Hanyalah persaudaraan dalam Islam dan kecintaan biasa, mawaddatuhu. Taib. Berikutnya hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tadi kalau tadi dari Abu Bakar dari Bukhari, Imam Al-Bukhari, sekarang dari Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana." Saya puasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma janazah?" Siapa di antara kalian yang melayat janazah, mengikuti janazah untuk dikuburkan?
Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana, saya ya Rasulullah." Qala man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana." Saya Rasulullah. Qala faman ada minkumul yauma ridhan? Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, "Ana." Saya Rasulullah. Subhanallah, setiap Rasulullah tanya siapa yang begini, siapa yang begini, Rasulullah mengatakan, Abu Bakar mengatakan saya. Siapa yang puasa? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang menyuruh orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Luar biasa. Kata Nabi SAW, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah perkara-perkara ini terkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga. Puasa, menyenguk orang sakit, memberi makan fakir miskin, mengantar jenazah, ini pasti masuk surga. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang semangat beramal soleh, hari-harinya berkah, waktunya berkah, sehingga ketika ditanya siapa yang begini, siapa yang begini, kata Abu Bakar, saya. Subhanallah. Ya. Menunjukkan Abu Bakar sangat bersemangat dalam beramal soleh. Hati yang lembut, takwa yang tinggi, iman yang tinggi, dan diaplikasikan dengan amal soleh yang luar biasa. Dalam sehari terkumpul pada Abu Bakar banyak amal soleh. Memang kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Wallahu alam. Siapa di antara kalian yang beri makan kepada fakir miskin? Wallahu alam. Siapa yang menyinggung orang sakit? Wallahu alam. Siapa yang melihat jenazah, mengantar jenazah ke kuburan? Wallahu alam. Kita belum tentu. Karena kesibukan kita lah, karena apalah, karena kemalasan kita. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruh hal-hal tersebut dalam satu hari, sehingga Nabi mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah sifat-sifat ini terkumpulkan pada seorang kecuali dia masuk surga. Tapi hadis berikutnya diriwayatkan Imam Muslim juga. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu para sahabat pernah melakukan penilaian terhadap orang yang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih orang yang terbaik urutannya? Kami dulu begitu, kami ngomong siapa yang terbaik di antara para sahabat. Fanukhayyiru Abu Bakrin, maka kami menjadikan Abu Bakar adalah yang paling terbaik. Tsumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, tsumma Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Ya. Ini jelas bahwasanya para sahabat dahulu mengetahui, karena Ibnu Umar berkata, "Kunna," kami dahulu para sahabat. Kami dulu memetakan sahabat-sahabat Nabi, maka kami mengatakan yang paling top adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Ini fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan demikian. Artinya Nabi tahu akan hal tersebut. Misalnya dalam riwayat yang lain disebutkan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u dzalika fala yunkiruhu." Nabi mendengar kami bicara yang paling terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi dengar dan Nabi tidak mengingkari. Dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u dzalika fala yunkiruhu." Nabi mendengar hal tersebut, adanya kami memetakan orang-orang yang paling top, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Nabi tidak mengingkari. Menunjukkan ikrar kalau dalam bahasa dalam istilah sunnah takririyah. Sunnah takririyah artinya seakan-akan artinya Nabi membenarkan, kalau salah pasti Nabi tegur, enggak benar begitu. Yang paling mulia harusnya Utsman atau Umar misalnya. Ketika Nabi mendengar, Nabi tidak mengingkari, berarti adalah sunnah takririyah, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara umum tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ya, bahwasanya Abu Bakar paling utama, kemudian Umar. Jadi nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar. Adapun nomor 3 memang ada khilaf. Ada khilaf. Apakah nomor 3 ini adalah Utsman ataukah nomor 3 adalah Ali? Jadi ada yang berpendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang berpendapat Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Abu Bakar, Umar, kemudian Ali baru Utsman. Abu Bakar, Umar, Ali baru Utsman. Tapi yang paling mayoritas adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Tetapi tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Abu Bakar adalah yang pertama, adalah yang terbaik. Dan itu diucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengingkari. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya.
Dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamatu fi syai'in fa amaraha bi amrin." Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara kepada Nabi tentang suatu perkara, bertanya, maka Nabi menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Fa amara bi amrin. Kalau begitu lakukanlah ini. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, "Ara'aita ya Rasulullah illam ajidka?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nanti balik saya tidak dapat kau lagi? Kau sudah tidak ada. Saya tidak menemukan engkau, bagaimana? Qala illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau kau tidak menemukan aku lagi, maka datangilah Abu Bakar. Zadalan al-Humaydi an Ibrahim an Sa'ad ka'annaha ta'anil maut. Jubair bin Mut'aim mengatakan seakan-akan wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau sudah meninggal, saya mau ke mana?" Seakan-akan demikian. Tapi dia menggunakan lafal, ya, "Ara'aita ya Rasulullah illam ajidka?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku tidak mendapati engkau lagi? Maksudnya, bagaimana kalau kau sudah meninggal setelah ini? Apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus pergi? Kata Nabi, "Illam tajidini," kalau kau tidak mendapati aku, fa'ti Abu Bakrin, datanglah Abu Bakar. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang ditunjuk kalau Nabi ada apa-apa maka ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari sini timbul khilaf di kalangan para ulama, apakah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan nas atau dengan isyarat? Dengan nas itu maksudnya Nabi menyatakan secara detail, kalau saya meninggal yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Apakah nas ataukah isyarat-isyarat saja? Sebenarnya mengatakan nas. Seperti ini contohnya, kata mereka ini nas. Pertanyaan jelas, ya Rasulullah, kalau engkau meninggal aku kemana? Ke Abu Bakar. Berarti nas dari Nabi tegas bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Tapi yang benar Allah alam bisawab bahwasanya Nabi tidak pernah menaskan siapa yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi beri isyarat-isyarat. Dan isyarat-isyaratnya banyak sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua pintu Nabawi tutup kecuali pintu Abu Bakar. Kecuali pintu Abu Bakar. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar menjelang wafatnya, Nabi memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat. Kenapa dia tidak puji Umar, tidak puji Ali, tidak puji Utsman, memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat? Di antaranya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit yang disuruh jadi imam Abu Bakar, ini semua isyarat-isyarat tapi sangat kuat menunjukkan Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah. Tapi bukan nas, isyarat. Kemudian di antaranya hadis ini. Ketika ada wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Anda meninggal saya pergi ke mana?" Kata Abu Bakar, "Pergilah." Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau meninggal saya ketemu siapa?" Kata Rasulullah, "Temuilah Abu Bakar." Ini isyarat yang sangat kuat bahwasanya yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kelima tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang bersama dengan beliau yaitu hanyalah lima budak. Wa imra'atani wa Abu Bakar, dan dua orang wanita dan Abu Bakar. Ya. Hadis ini adalah hadis yang mulia karena yang meriwayatkan adalah Ammar bin Yasir. Kenapa? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat yang diakui oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat secara total kecuali beberapa orang, di antaranya Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Ammar bin Yasir dalam rombongan barisan Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah mengatakan taqtaluhu fi'atun baghiyah, dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ya, sehingga para ulama menjadikan dalil bahwasanya pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang lebih menuju kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara dalilnya karena di situ ada Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Tetapi dia meriwayatkan tentang keutamaan Abu Bakar. Kata Ammar bin Yasir, aku melihat Rasulullah SAW cuma 5 orang bersama dia, 5 budak, wa imra'atani, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Siapa 5 budak tersebut? Para ulama menjelaskan 5 budak tersebut adalah Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Amir bin Fuhairah, Abu Fukaihah,
dan Syukran. 5 orang yang bersama Nabi ketika itu. Ya, Bilal bin Rabah, Zaid bin Haritha, Amir bin Fuhairah, Abu Fukaihah, kemudian Syukran. Adapun 2 wanita yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah dan Ummu Aiman. Dan Abu Bakar, lelaki merdeka yang bersama Nabi, Abu Bakar. Ya. Ini dilihat oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Artinya yang nampak Abu Bakar sejak awal Islam, sejak awal dakwah Nabi dia sudah menunjukkan keislamannya. Semua orang tahu Abu Bakar Islam. Banyak sahabat ketika masuk Islam mereka masih sembunyi-sembunyi. Mereka berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam di Darul Arqam. Arqam bin Abil Arqam. Tetapi yang di antara yang nampak jelas-jelas adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Lelaki dewasa merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Di antara yang pertama masuk Islam di antaranya siapa? Khadijah tentunya. Khadijah yang pertama kali masuk Islam. Kemudian budak pertama kali masuk Islam Zaid bin Haritha. Anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dia langsung berdakwah bersama Nabi dan dia nampak bersama Nabi, tidak sembunyi-sembunyikan Islamnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar karena Abu Bakar radhiyallahu anhu awal-awal masuk Islam. Sampai dia mengatakan seluruh lelaki dewasa yang masuk Islam berarti mereka telah mencontohi Abu Bakar. Seluruh lelaki dewasa yang masuk Islam mereka mencontohi Abu Bakar dan seluruh pahala ngalir kepada Abu Bakar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjadi perintis pelopor kemudian dalam suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, bagi dia pahala kebaikan tersebut dan bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Yang menjadi perintis pelopor orang dewasa masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga para ulama mengatakan semua orang dewasa masuk Islam maka pahalanya mengalir juga kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dia yang pertama kali merintis hal tersebut, yang pertama kali mencontohkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-6 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda berkata, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Abu Darda berkata, "Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idz aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbihi." Kata Abu Darda, aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Abu Bakar dengan mengangkat ujung bajunya. Hatta abda an rukbatayhi, sampai terlihat kedua lututnya. Datang tiba-tiba dan para sahabat sedang duduk bersama Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Amma sahibukum faqad ghamar." Kata Nabi, ini temanmu yang datang, teman kita yang datang ini teman kalian ada masalah. Fasallama, kemudian Abu Bakar mengucapkan salam. Wa qala inni kana baini wa baina Ibnu Al-Khattab syai'. Kata Abu Bakar, sungguhnya tadi ya Rasulullah ada masalah antara aku dengan Umar dan mereka dua sahabat yang sangat dekat. Tapi ada masalah. Gampangannya Abu Bakar curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena punya masalah bukan dengan sembarang orang, dengan orang yang sangat mereka cintai yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, Abu Bakar berkata, inni kana baini wa baina Ibnu Khattab syai'. Ada masalah antara aku dengan Umar bin Khattab. Fa asra'tu ilaihi. Tapi aku terlalu cepat ngomong kepada dia, tsumma dan kemudian aku menyesal. Karena Abu Bakar terlanjur marah. Kemudian aku pun menyesal. Kata Abu Bakar, aku pun menyesal. Fa asaltuhu an yaghfira li. Aku berkata kepada Umar, ya Umar, maafkan aku. Ya, tadi terlalu cepat ngomong, kelepasan. Fa asra'tu ilaihi maksudnya kelepasan ngomong. Ya Umar, maafkan aku, kata Abu Bakar. Fa aba alayya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tapi Umar tidak mau maafkan aku. Fa aqbaltu ilaika, makanya saya datang kepada engkau untuk curhat. Umar tidak memaafkan aku. Ini berat kalau kita ada persahabatan ribut. Kalau orang sembarang kita cuek aja, enggak maafkan, biarin aja. Tapi kalau itu kita masalah dengan teman dekat, kemudian kita minta maaf, dia tidak maafkan, berat bagi kita. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk curhat. Dia mengatakan, "Aqbaltu ilaika." Tatkala Umar tidak memaafkan saya, maka saya pergi kepada Anda wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin." Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Salah 3 kali. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Seakan-akan Nabi berkata, kalau Umar tidak maafkan enggak ada masalah. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar.
Suma inna Umar nadim. Kemudian setelah itu Umar menyesal karena tidak memaafkan Abu Bakar. Dia menyesal. Fa'ata manzila Abi Bakar, maka dia pergi ke rumah. Dia menyesal kenapa tadi tidak maafkan Abu Bakar. Maka dia pun segera pergi ke rumahnya Abu Bakar. Fasala athama Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar di rumah? Faqalu la, orang rumah berkata tidak ada Abu Bakar. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Darda perawi hadis radhiyallahu anhu, faja'ala wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Rasulullah SAW wajahnya kelihatan marah kepada Umar, jengkel kepada Umar gara-gara tidak memaafkan Abu Bakar. Hatta asfaqa Abu Bakar, saya Abu Bakar kasihan lihat Umar digituin, ya. Fajatha ala rukbatayhi, kemudian Abu Bakar pun turun, kemudian dia duduk berlututkan di tanah dengan bertumpu pada dua lututnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam." Ya Rasulullah, jangan, maksudnya sekarang Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, jangan kau marah sama Umar. Aku yang salah ya Rasulullah. Aku yang salah." Marratain, "Ya Rasulullah, aku yang salah," kata Abu Bakar. Tapi Nabi SAW tidak peduli. Nabi berkata, sebagai pelajaran bagi para sahabat yang lainnya. Nabi puji Abu Bakar di hadapan para sahabat, di hadapan Umar, di hadapan para sahabat yang lainnya ketika itu. Padahal Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku yang salah ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Inna Allah ba'athani ilaikum." Wahai para sahabatku, ingat ketika aku diutus oleh Allah kepada kalian, fakultum kadzabta, kalian semua bilang Muhammad pendusta. Wa qala Abu Bakrin shadaq, Abu Bakar saja yang mengatakan Muhammad jujur, Muhammad benar. Rasulullah ingatkan tentang keutamaan Abu Bakar. Ingat dulu waktu aku diutus kepada kalian, semua kalian dari A sampai Z semuanya mendustakan aku. Yang bilang aku benar cuma Abu Bakar. Wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan Abu Bakar ketika itu yang bantu dengan jiwanya dan hartanya, berjuang, berdakwah. Kata Nabi, "Fahal antum tariku li sahibi?" Bisakah tidak kalian tidak mengganggu sahabatku demi aku? Bisakah kalian tidak mengganggu sahabatku karena aku? Sampai Rasulullah SAW ulang sampai 2 kali. Fama udhiya ba'daha. Setelah tidak ada yang berani ganggu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa ya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bikin Abu Bakar marah, Rasulullah jadi marah. Padahal yang bikin marah, perhatikan, yang salah Abu Bakar. Abu Bakar yang salah, Abu Bakar yang minta maaf sama Umar, Umar tidak maafkan. Yang marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak, Abu Bakar dibandingkan Umar beda. Umar adalah orang yang sangat hebat radhiyallahu anhu, tapi kalau mau dibandingkan Abu Bakar masih kalah. Masih kalah jauh. Umar yang berkata, "Lau wuzina imanu Abi Bakr ma imanil ummah la raja imanu Abi Bakar." Kalau ditimbang imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Maksudnya iman manusia di zaman tersebut selain Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berat imannya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian kita bisa ambil faedah dari kisah ini bahwa namanya sahabat di sini terjadi pertikaian. Tidak ada yang sempurna. Terjadi kesalahpahaman. Lihat Abu Bakar dan Umar terjadi kesalahpahaman beberapa kali, di antaranya ini. Saya pernah suara mereka saling angkat-angkat dan kuat-kuatan ketika datang utusan dari Bani Tamim, kisah fi amil wufud sebagaimana kita bisa baca dalam tafsir surat Al-Hujurat. Sampai mereka berdua angkat suara saling berselisih. Tapi tetap cinta itu ada. Namanya sahabat ya, tidak ada yang sempurna. Ya pasti punya salah. Dan kita saatnya kita maafkan sahabat kita yang bersalah. Berikutnya di antara faedah hadis ini bahwasanya seorang kalau salah ngaku salah, minta maaf. Meskipun dia kedudukannya lebih tinggi, lebih berilmu daripada orang yang dia minta maaf kepadanya. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu mau minta maaf kepada Umar, padahal Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya hadis nomor 7. Hadis diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk surga masuk Islam belakangan. Tidak salah entah tahun ke-7, tahun ke-6 ya. Pokoknya belakangan baru masuk Islam. Namun dia sebelumnya adalah orang yang hebat. Orang hebat diakui oleh orang Quraisy. Cerdas, pandai ngomong, ahli diplomasi. Ya. Makanya
Di antara bukti bahwasanya Amr bin As adalah ahli diplomasi, pandai berbicara. Ketika para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, siapakah yang diutus oleh Abu Jahal untuk berbicara dengan Raja Najasyi? Agar memprovokasi Raja Najasyi agar menolak kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah. Orang tersebut yang dipilih oleh Abu Jahal adalah Amr bin As ketika dia masih kafir. Karena dia pandai berbicara, orang cerdas. Kemudian buktinya juga ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ali memilih kubu Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah memilih dari kubu Muawiyah, perwakilan adalah Amr bin As. Kenapa? Karena Amr bin As seorang cerdas. Cuma dia masuk Islam terlambat. Ketika dia baru masuk Islam, baru beberapa bulan, Rasulullah SAW memuliakan dia. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menjadi pimpinan perang dalam perang Zatus Salasil. Perang Zatus Salasil. Ini kisahnya menakjubkan kisah perang Zatus Salasil. Tapi intinya dalam pasukan perang tersebut yang menjadi pemimpin adalah Amr bin As. Baru beberapa bulan masuk Islam. Di antara anak-anak buahnya, pasukan anak buah daripada Amr bin As adalah ada sahabat-sahabat mulia, ada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kaum Muhajirin, kaum Ansar jadi anak buahnya Amr bin As. Di antara kaum Muhajirin tersebut adalah Abu Bakar, ada Umar. Namun Abu Bakar dan Umar tidak pernah protes sama sekali kepada Amr bin As radhiyallahu anhu menjadi pemimpin mereka. Karena Nabi yang tunjuk. Dan Nabi begitu perhatian kepada Amr bin As. Nabi panggil, Nabi angkat dia menjadi pemimpin, Nabi suruh dia jadi pemimpin perang. Nabi perhatian. Padahal dia baru masuk Islam. Saking perhatiannya Nabi kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sampai Amr bin As menganggap Nabi sangat sayang kepada dia. Nabi sangat cinta kepada dia. Dilihat Nabi begitu subhanallah. Padahal Amr bin As pernah mengatakan, ya, orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Jika aku mampu membunuh Muhammad, aku akan bunuh dia. Cita-citaku ketika aku benci kepada Muhammad, cita-citaku bagaimana aku bisa berkesempatan untuk bunuh Muhammad, itu cita-citaku. Seandainya aku mati ketika itu, fakuntu min ahli nar, aku pasti masuk neraka jahanam. Orang paling aku benci dan aku cita-citaku bunuh Muhammad. Allah kasih aku hidayah, jadilah Rasulullah orang paling aku cintai. Ya. Intinya Nabi mensikapi Amr bin As dengan sikap yang lembut sampai Amr bin As menyangka dia paling disayang oleh Nabi. Maka dia pingin tahu, makanya dia kepo. Ya gampangnya kalau bahasa kita dia kepo, dia pingin tahu. Radhiyallahu anhu, siapa sih orang yang paling dicintai oleh Nabi? Karena dia merasa Nabi perhatian sama dia. Dia pingin tahu, kepo. Maka Amr bin As ini cerita sendiri. Fa'ataituhu, aku pun datang kepada Nabi SAW. Fakultu, aku berkata, ayun nasi ahabbu ilaik. Dia pingin tahu, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau cintai? Sejauh mana kedudukannya di hati Nabi, dia pingin tahu. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Amr bin As mengatakan, maksudnya bukan perempuan. Qultu minar rijal. Siapakah lelaki yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, abuha. Ayahnya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya lagi, thumma man? Kemudian setelah itu siapa? Qala Umar. Setelah itu Umar. Thumma man? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Fa'adda rijalan. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa orang setelah itu. Fasakattu, aku diam. Aku tidak tanya lagi. Kenapa aku tidak tanya lagi? Kata Amr bin As, makhafata an yaj'alani fi akhirim. Aku khawatir aku adalah orang yang paling terakhir dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada seorang yang baru masuk Islam sampai orang tersebut merasa dia yang paling dicintai. Tapi kita mengambil faedah dari sini bahwasanya lelaki yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib, hadis berikutnya dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sini ada rekomendasi kepada Abu Bakar. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memakai bajunya sampai isbal, kemudian digeret melebihi di bawah mata kaki sampai menjulur bahkan di tanah, kemudian dia geret karena sombong, dia pakai baju begitu karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Karena itu Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Padahal orang-orang di akhirat sangat butuh rahmat Allah, tapi Allah tidak akan memandang dia.
Qala Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendengar hadis tersebut dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi." Ya Rasulullah, sungguhnya salah satu dari sarungku sebelah kanan atau sebelah kiri sering melorot ya Rasulullah. Sampai jatuh di bawah mata kaki. Illa an ata'ahada dzalika minhu, kecuali aku jaga terus linting lagi. Sering kali saking kurusnya Abu Bakar, sarungnya sering menjulur di bawah kakinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Lasta mimman yasna'u khuyala." Engkau tidak melakukannya karena sombong, wahai Abu Bakar. Ini jelas bahwasanya Abu Bakar bukan orang yang sombong. Dengan berbagai macam kemuliaannya, dia bukan orang sombong. Yang mengatakan demikian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar mau sombong, dia bisa sombong dengan ilmunya, dia bisa sombong dengan nasabnya, dia bisa sombong dengan fisiknya, dia bisa sombong dengan hartanya, dia bisa sombong dengan jasanya kepada Nabi. Dia bisa sombong dengan jasanya kepada Islam. Tapi dia tidak sombong. Nabi mengatakan, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Kau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Tapi hadis berikutnya, ikhwan dan akhwat, para jamaah kajian Majelis Ta'lim Pondok Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah." Barang siapa yang berinfak dengan dua sepasang hartanya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, dipanggil ya Abdullah, wahai Abdullah. Hadza khairun, inilah kebaikan. Faman kana min ahli sholati du'iya min babi salat. Siapa yang rajin salat, istimewa salatnya, perhatian sama salat lebih daripada yang lainnya, du'iya min babi salat, maka dia akan dipanggil di surga dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang suka berpuasa sunnah, berpuasa Ramadan, puasa sunnah, du'iya min babil rayyan, maka dia akan dipanggil dari pintu surga namanya Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Siapa yang suka bersedekah, pada hari kiamat kelak dia akan dipanggil untuk masuk surga lewat pintu sedekah namanya. Rasulullah mendengar hal ini, Abu Bakar mendengar penjelasan Nabi ini, Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Fahal yuda'ahdun min tilkal abwabi kullihim?" Ya Rasulullah, tentu tidak mesti harus dipanggil seluruh pintu. Yang penting kan masuk surga ya Rasulullah. Masuk pintu mana saja enggak ada masalah. Tapi adakah seorang, ini pertanyaan Abu Bakar, pingin tahu. Ya Rasulullah, kan Rasulullah sebut ini dipanggil dari pintu ini dipanggil dari pintu salat, ini dipanggil dari pintu puasa, ini dipanggil dari pintu jihad, ini dipanggil dari pintu sedekah. Nah Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Semua pintu manggil dia bebas masuk lewat mana saja. Kata Nabi, "Na'am, ada. Arju an takuna minhum." Aku berharap kau termasuk dari orang tersebut yang dipanggil dari seluruh pintu. Luar biasa. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dia akan dipanggil di surga dari seluruh pintu, manggil dia. Silakan masuk di pintu mana saja. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar pasti masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan 10 orang di jalan surga, al-ashra al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang di jalan surga yang pertama kata Rasulullah Abu Bakar. Hadis ini juga menunjukkan Abu Bakar pasti masuk surga, dan dia cara masuk surga dengan dimuliakan, dengan dipanggil dari seluruh pintu. Ya Abu Bakar kemari, ya Abu Bakar kemari. Seluruh pintu manggil Abu Bakar. Di antara kemuliaan Abu Bakar, hadis tentang kisah-kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar yang bisa menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal. Sahabat kayak sulit menerima wafatnya Nabi, terutama Umar. Umar sulit menerima Nabi sudah wafat karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang tegar menjelaskan Nabi sudah meninggal. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar tidak sedang berada di tengah kota, di kota Madinah. Abu Bakar sedang berada di kampungnya, ya, itu di Sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bis Sunnah." Abu Bakar datang, naik kudanya, datang dari tempat tinggalnya di Sunnah. Itu ketika Rasulullah SAW wafat. Hatta nazala,
sampai beliau pun turun dari kudanya, fadakhalal masjid. Dia masuk masjid. Falam yukalliman nas. Rasulullah lihat orang-orang lagi heboh, semua lagi di bawah kendali Umar. Umar lagi marah. Dia biarin aja. Hatta dakhala ala Aisyah, orang bijak, tenang. Abu Bakar tidak langsung responsif langsung. Dia lihat dulu kondisinya begini, dia masuk ke rumah Aisyah, tempat jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mughashshan bi thawbi hibarah. Maka dia pun segera menuju kepada jasad mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertutup dengan sebuah kain dari hibarah. Fakashafa an wajhihi, kemudian dia pun buka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akabba alaihi faqabbala, kemudian dia pun turun menundukkan kepalanya menuju wajah Nabi, faqabbalahu, kemudian dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baka, kemudian dia pun menangis. Thumma qala, kemudian dia berkata, bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'allahu alaika mautatain. Amal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Ya Rasulullah, aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku. Demi Allah, ya, Allah tidak akan menyatukan kepadamu dua kematian. Artinya setelah ini kau tidak akan mati lagi. Adapun kematian yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu, yang pertama telah kau alami sekarang. Ketika Nabi meninggal, Umar tidak bisa menerima. Umar berkata, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah SAW belum meninggal. Wala yab'atsanna Allahu fala yaqta'anna aydiya rijalin wa urjulahum. Sungguh Allah akan membangkitkan Muhammad. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang. Ya. Umar tidak menerima Rasulullah SAW sudah meninggal. Dalam riwayat yang lain, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, demi Allah, dia bersumpah, demi Allah Rasulullah belum meninggal. Wala yamutu, dan Rasulullah tidak akan meninggal hatta yaqta aydiya unasin minal munafiqin katsirun wa arjulahum. Dan Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai dia memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang munafik banyak. Rasulullah belum meninggal. Kata Umar, wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dzak. Demi Allah, ketika itu terjadi, tidak ada terbit dalam hatiku kecuali itu. Rasulullah belum meninggal, dia akan bangkit lagi, akan dibangkit oleh Allah, dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang munafik. Ini sikap Umar. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar menghadapi. Seakan-akan orang juga takut menentang Umar. Tapi Abu Bakar menyelesaikan permasalahan. Ibnu Abbas berkata, anna Abu Bakrin kharaja wa Umar bin Khattab yukallimun nas. Abu Bakar keluar menuju masjid sementara Umar sedang ngomong kepada manusia. Ngomong mendominasi. Siapa yang bilang Muhammad mati, awas. Siapa yang bilang Muhammad belum meninggal, Rasulullah akan bangkit, dia ngomong terus. Abu Bakar dengan haibahnya berkata, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar, jangan ngomong terus. Fa aba Umar an yajlis. Umar tidak mau ngomong, dia ngomong terus. Tapi karena Abu Bakar lebih karismatik, semua orang meninggalkan Umar menuju Abu Bakar. Orang-orang di masjid semua menuju Abu Bakar. Wa taraku Umar, mereka tinggalkan Umar. Maka Abu Bakar pun berkhutbah atau menyampaikan nasihat. Beliau berkata, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Kemudian daripada itu, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa di antara kalian menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau berdalil, beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Bukankah rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal? Sama, Muhammad juga rasul sebagaimana yang lain akan meninggal juga. Wallahi laka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas, demi Allah seakan-akan orang-orang hilang dari mereka ayat ini. Seakan-akan Allah tidak pernah menurunkan ayat ini. Hatta talaha, sampai Abu Bakar yang baca. Saking mereka lagi bingung, sedihnya bertumpuk-tumpuk sehingga mereka tidak ingat ayat ini. Nah, Abu Bakar yang mengingatkan. Fatalaqaha minhun nasu kulluh, maka semua orang mendengar ayat tersebut, mereka terima. Fama asma'a basyaran minan nas illa yatluha. Fama asma'u basyaran minan nas illa yatluha. Semua sahabat ulang-ulang. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Semua ucapkan ayat tersebut. Umar berkata, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa aqirtu. Kata Umar, demi Allah, tidaklah ketika aku mendengar, begitu aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini, aku pun lemas. Hatta ma tuqilluni rijlaya, sampai kedua kakiku tidak bisa
memangkuku, tidak kuat. Lemas mendengar ayat benar-benar berarti Rasulullah meninggal dunia. Wa hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tu talaha. Sampai aku pun tersungkur ke tanah ketika aku mendengar Nabi Abu Bakar membaca ayat tersebut. Alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat. Maka aku tahu bahwasanya benar-benar Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Lihatlah bagaimana sikap Abu Bakar ketika sahabat sedang bingung, sedang bimbang, dia mengucapkan kata-kata dengan berdalil membuat mereka semua tenang. Itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi di antara keutamaan Abu Bakar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, anaknya Hasan, Husain, ya, di antaranya. Kemudian ketika Fatimah meninggal, Ali punya anak dari yang lain, dari wanita yang di antaranya dari seorang wanita dari kabilah Banu Hanifah. Dari kabilah Banu Hanifah. Makanya anaknya disebut dengan Muhammad bin Hanafiyah. Dinisbatkan kepada ibunya, bukan Muhammad bin Ali, untuk membedakan antara bahwasanya dia bukan anaknya Fatimah. Maka disebut Muhammad bin Hanafiyah. Berarti anaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita akan sampaikan hadis tentang keutamaan Abu Bakar yang meriwayatkan adalah anaknya Ali bin Abi Thalib dari bapaknya Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini penting? Karena orang-orang Syiah menggambarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib benci kepada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib mengkafirkan Abu Bakar. Kenyataannya tidak demikian. Ini hadis yang riwayatkan adalah dari Ahlul Bait. Jadi Ali bin Abi Thalib. Anaknya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah berkata, aku berkata kepada ayahku, ayun nasi khairun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahanda, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar. Abu Bakar. Qultu thumma man? Kemudian siapa ya ayahanda setelah Abu Bakar? Thumma Umar. Kemudian Umar, kata Ali bin Abi Thalib. Wa khasyitu an yaqula Utsman, aku khawatir dia bilang Utsman, faqultu thumma anta. Aku khawatir ayahku berkata nomor 3 adalah Utsman, maka aku langsung mendahului, aku mengatakan, kemudian yang ketiga engkau ya ayah kan? Engkau. 1 Abu Bakar, 2 Umar, ketiga engkau kan? Karena dia tidak khawatir Ali mengatakan nomor 3 Utsman. Maka sang anak mendahului. Nomor 3 engkau kan ya ayahanda? Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan penuh tawadhu'nya? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya hanyalah seorang laki sama dengan kaum muslimin yang lain. Tapi ini hadis penting, riwayat Bukhari dari Ali mengakui orang terbaik adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sementara orang Syiah bingung menghadapi seperti ini, bingung. Mereka tidak percaya kepada Sahih Bukhari. Mereka mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir dan lainnya. Taib, hadis berikutnya tentang keutamaan Abu Bakar. Ketika terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ini isyarat tentang keutamaan Abu Bakar, meskipun secara tidak langsung. Khalid bin Walid marah dan dia mencaci Abdurrahman bin Auf. Biasa. Abdurrahman bin Auf adalah orang hebat. Masuk Islam di awal Islam. Dan dia masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar. Ketika ada masalah dengan Khalid bin Walid masuk Islam. Belakangan sekitar tahun ke-7 Hijriah. Belakangan baru masuk Islam. Sekitar tahun 7 Hijriah. Jauh setelah Islamnya, Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal Islam. Berarti setelah sekitar 20 tahun kemudian baru Khalid masuk Islam. Antara Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid 20 tahun. Tapi dua-duanya sahabat. Tetapi Abdurrahman bin Auf sahabat spesial. Khalid bin Walid yang dipuji oleh Nabi dengan dikatakan Saifullah, pedang Allah. Ketika ada sengketa antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf, manusia biasa. Khalid pun marah dan dia pun mencela Abdurrahman bin Auf. Sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi bi yadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law anna ahadakum man anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan sama dengan infaknya seorang sahabatku, yaitu yang pertama awal-awal masuk Islam, ya, meskipun hanya berinfak 2 genggam gandum atau setengah 1 genggam, 2 tangan genggam gandum atau 1 tangan genggam gandum. Ini perhatikan, ini hadis meskipun memuji Abdurrahman bin Auf,
tapi secara tidak langsung memuji Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dari dua sisi. Karena semua kebaikan Abdurrahman bin Auf kembali kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf masuk Islam lewat tangan Abu Bakar. Yang pertama. Yang kedua, jika Abdurrahman bin Auf luar biasa pahala dari sedekah yang dia lakukan, apatah lagi Abu Bakar yang Nabi mengatakan inna min amanin nas, orang yang paling berjasa kepadaku. Yang Nabi pernah berkata, "Mana fa'ani malun qat, mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Yang Nabi berkata, "Wa wasani bimalihi wa nafsihi." Ketika kalian mendustakan aku, para sahabatku di awal Islam, yang membantuku dengan raganya dan hartanya adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar perintis dalam bersedekah, sehingga sedekahnya tidak sama dengan sedekah orang-orang sekarang. Demikian juga hadis diriwayatkan berikutnya, hadis nomor 13 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ingat, Abu Musa ini orang spesial. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu termasuk orang yang disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, saya sudah sebutkan tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus hakam, wakilnya adalah Amr bin As. Adapun Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka adalah hakaman, dua hakim yang berunding tentang peperangan antara Ali dan Muawiyah yang kemudian berhenti sehingga kemudian mereka berunding. Tapi yang jadi perhatian kita bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Al-Asy'ari. Berarti Abu Musa Al-Asy'ari diridhoi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari diridhoi oleh Ali bin Abi Thalib. Dia meriwayatkan keutamaan tentang Abu Bakar. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan." Rasulullah sallallahu masuk dalam suatu kebun. Wa amarani bi hifdhi babil ha'id. Aku disuruh berjaga di pintu kebun, jangan ada yang masuk. Faja'ala rajulun yasta'dhinu. Maka ada seorang yang minta izin masuk ketemu Nabi. Rasulullah berkata, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia, ketemu, "Assalamualaikum." Kata Rasulullah, izinkan dia masuk dan beri kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Fa idza Abu Bakar, ternyata yang izin tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar adalah masuk surga. Dan diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, orang yang dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara orang Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka. Dan doa mereka adalah Allahumma al'an sanamai Quraisy, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Itu doa mereka. Mereka merasa beribadah kalau mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Sementara Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan hadis Nabi tentang Abu Bakar di surga. Tapi hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Suatu hari Abu Bakar, Nabi naik gunung Uhud. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Farajafa bihim, maka tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uthbut ya Uhud. Uthbut Uhud fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah engkau wahai gunung Uhud, sungguhnya di atasmu adalah seorang nabi dan siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan dan dua orang mati syahid yaitu Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga dalil bahwasanya keutamaan Abu Bakar, di mana Abu Bakar digelari dengan siddiq oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya, ini hadis dua hadis lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Inni la waqifun fi qaumin." Ketika Umar tertikam kemudian diletakkan di atas tempat tidurnya, maka orang banyak datang dan aku berdiri di tengah-tengah orang-orang. Fada Allah li Umar, mereka pun berdoa kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Sementara dia sudah diletakkan di atas, waqad wudi'a ala sariri. Idza rajulun min khalfi, tiba-tiba ada orang nerobos. Ini rame melihat Umar. Tiba-tiba ada orang nerobos dari belakangku. Wa qad wada'a mirfaqahu ala mankibi. Kemudian dia meletakkan tangannya, sikunya di atas pundakku. Orang ini siapa ini? Datang-datang ke Ibnu Abbas, nyelonong dari datang masuk menembus barisan, kemudian letakkan tangannya di atas pundakku. Yaqulu rahimakallah, lihat. Ternyata orang ini Ali bin Abi Thalib. Orang ini berkata kepada Umar, semoga Allah merahmatimu. In kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaiki. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau bersama dua sahabat, maksudnya Nabi dan Abu Bakar. Li'anni katsiran ma kuntu asma'u, karena aku sering sekali mendengar, bayangkan Ali berkata, karena aku sering mendengar Rasulullah SAW berkata, kuntu Abu Bakar wa Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar, wa fa'altu Abu Bakar wa Umar, aku melakukan bersama Abu Bakar dan Umar, aku kerja ini bersama Abu Bakar dan Umar, wa antalaqtu Abu Bakar dan Umar,
Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering nyebut saya Abu Bakar dan Umar, saya Abu Bakar dan Umar, saya Abu Bakar dan Umar. Jadi 3 sahabat sejoli. 3 sahabat serangkai. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Aku berharap Allah menjadikan engkau bersama mereka berdua. Kata Ibnu Abbas, faltafattu, aku lihat siapa orang ini, fa idza huwa Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ini hadis juga menakjubkan. Yang riwayatkan Ahlul Bait. Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi. Ali bin Abi Thalib juga sepupunya Nabi sekaligus mantunya Nabi. Ali bin Abi Thalib yang diagung-agungkan oleh orang Syiah, Ahlul Bait ternyata memuji Umar, ternyata memuji Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, para jemaah Majelis Ta'lim Babu Salam yang rahmatillah subhanahu wa taala, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Ia berkata, "Sa'altu Abdullah bin Amr." Kata Urwah bin Zubair, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. An ashaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang orang tentang perkara yang paling berat yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi. Apa sih perkara paling parah yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Kata Abdullah bin Amr, aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aid. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dia datang kepada Nabi, Nabi sedang salat. Fa wada'a rida'ahu fi unuqihi. Rasulullah sedang salat. Allahu Akbar. Tahu-tahu Abdullah bin Amr, tahu-tahu Uqbah bin Abi Mu'aid lepaskan selendangnya, dia taruh di leher Nabi. Fa khanaqahu bi, kemudian dia cekek Nabi dengan apa namanya selendangnya tersebut. Khankan syadidan, dengan cekekan yang keras. Fa ja'a Abu Bakar pun datang. Hatta dafa'u anhu, kemudian Abu Bakar dorong itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Faqala, kemudian baca, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kau ingin bunuh seorang yang berkata Rabbku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sementara dia telah datang dengan bukti dari Rabb kalian. Ini hadis riwayat Bukhari juga. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar berani ketika Nabi diganggu, dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak peduli berapa orang sekeliling dia, yang penting dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia nasihati. Dia mengatakan, apa kalian bunuh seorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah membawa bukti kebenaran dari Rabb-Nya. Ini di antara hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar, tentunya hadis sangat banyak, tapi kita pilihkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadis-hadis luar Imam Bukhari dan Imam Muslim sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada jamaah Majelis Ta'lim Babu Salam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.